Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Pembelajaran fisika pada video kali ini masih bersama saya tentunya. Kita akan membahas masih mengenai besaran fisika dan pengukuran ya. Materi yang akan kita pelajari kali ini tentang besaran dan satuan ya. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Kegiatan pengukuran banyak dijumpai di sekitar kita ya. Contohnya kalian lagi mengukur tinggi badan pakai mistar, kemudian mengukur berat suatu benda ya, kemudian mengukur apalagi panjang suatu benda, meja dan lain-lain ya. Kemudian besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu ya, dan sudah diakui dalam besaran internasional ya, dalam satuan internasional. Lihat tabel berikut. Besaran pokok itu ada 7 ya, ada 7. Yang pertama panjang. Panjang satuannya meter ya, bukan kilometer ya. Panjang satuannya meter. Oke. Simbolnya apa? M kecil ya, meter tuh M kecil. Nomor 2, massa. Massa satuannya kilogram ya, bukan gram ya, jangan terbalik-balik. Kilogram, simbolnya kg, huruf kecil ya. Kemudian waktu, satunya sekon atau detik. Ini atau detik ya, sama juga dengan detik, simbolnya S. Kemudian kuat arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A besar, A kapital. Suhu, satuannya Kelvin ya, bukan Kevin, simbolnya K besar. Jumlah zat, satuannya mol, simbolnya mol, huruf kecil. Dan terakhir intensitas cahaya, satunya kandela, bukan jendela ya, tetapi kandela, simbolnya CD ya. CD yang mana nih? Nah, oke. Nah, besaran yang diturunkan dari besaran pokok disebut besaran turunan. Jadi ada namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan ya. Contoh-contoh besaran turunan bisa dilihat pada tabel berikut. Besaran luas ya, luas merupakan turunan dari besaran pokok. Panjang, luas lambangnya L, satuannya M kuadrat ya. Ini dan seterusnya ya. Volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya. Kemudian sistem internasional ya. Kalau orang zaman dahulu mengukur itu menggunakan jengkal ya, langkah dan lain-lain ya. Kemudian para ilmuwan melalui berbagai pertemuan membuahkan hasil sistem satuan yang berlaku di negara manapun ya. Syarat satuan internasional itu yang pertama, satuan selalu tetap, tidak ada mengalami perubahan karena pengaruh apapun. Nomor 2, bersifat internasional ya. Nomor 3, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Contohnya seperti ini, 1 desimeter atau dm diubah ke meter kan, sama dengan 0,1 meter, sama dengan 10 pangkat negatif 1 meter ya. Kalau ada ini di sini, ada 1 angka di belakang koma, maka tulis saja pangkat negatif 1 ya. Kalau yang di sini 0,001, ada 2 angka yang di belakang koma, maka kalau dijabarkan menjadi 10 pangkat negatif 2, begitu seterusnya ya. Kalau ini ada 1 angka 0 ya,
satu angka 0, berarti dia 10 pangkat 1. Kemudian kalau ada 2 angka 0 di sebelah kanan, maka dia 10 pangkat 2. Begitu seterusnya. Kalau ada 1000, 10 pangkat 3. Kalau 100.000 berarti 10 pangkat 5. Itu standarnya, satuannya ya. Ini harus dipahami. Masih terdapat satuan panjang selain yang ditetapkan menurut satuan internasional, yaitu inci, yard, kaki ya. 1 inci sama dengan 2,54 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. 1 yard sama dengan 91 kali 0,44 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. 1 kaki sekian ya. Ini yang pernah kalian dengar kan, ada 1 inci, 1 kaki, 1 yard. Nah, itu diubah ke meter menjadi seperti ini ya. Kemudian ini adalah standar untuk satuan massa. Kalau yang tadi satuan panjang, sekarang satuan massa, hampir sama. 1 ton ini harus diingat ya, sama dengan 1000 kg, atau berapa tadi? 10 pangkat 3, karena nolnya 3 di belakang angka yang bukan 0 ya. Angka nolnya ini ada 3, berarti pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian standar satuan waktu, menit, jam, hari. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam, atau 1440 menit sama dengan 86.400 detik ya. Nah, kemudian ini mengkonversi satuan panjang ya. Satuan panjang antara lain ada sentimeter, meter, kilometer, dan lain-lain ya. Nah, yang harus kalian pahami, dihafalkan ya, ini adalah tangga satuan. Tangga satuan ada 7: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Urutannya dari atas ke bawah seperti ini ya, jangan diacak-acak lagi ya. Nah, harus pas seperti ini. Nah, kalau dia dari atas turun, setiap turun 1 tangga berarti dikali 10. Nah, jika setiap naik 1 tangga dibagi 10. Oke, ini seperti ini. 1 km ada di atas, paling atas ya, ada di paling atas, sama dengan 10 hektometer. Mana hektometer? Di bawah. Berarti 1 kali 10 berarti 10 ya. 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. 1 hektometer di sini berapa dekameter? Tinggal turun kan, turun 1 tangga berarti kali 10. Kalau turun 2 tangga berarti kali 100. Kalau turun 3 tangga berarti kali 1000. Seperti itu ya. Ya, seperti itu caranya. Coba kita buat di sini. Kita buat aja, ini adalah berapa ya? 2000. Nah, 2000 mm kita ubah ke mana? Ke meter, coba ya, ke meter. Nah, 2000 mm sama dengan 2 meter. Kenapa? Nah, 2000 naik berapa tangga dia? 1, 2, 3. Naik 3 berarti dibagi 1000. Maka 2000 bagi 1000 hasilnya 2. Ya, oke, itu dia. Kalau yang berikutnya 10 inci atau 100 inci, kita ubah kemana? Gampang aja. Nah, 100 inci kita ubah ke meter berarti 2,54 meter ya kan, ini dia. Nah, 1 inci kan 2,54 kali 10 pangkat min 2, maka kalau 100 inci ya 2,54 saja ya, meter. Itu dia. Kemudian ini satuan massa ya, contohnya 1000 mg berapa desigram? 10 ya, bagi 100. Kemudian berapa gram? 1. Kemudian berapa dekagram? Berarti 0,1 bagi 10.000. Begitu seterusnya ya. Kalau ke atas itu dibagi
mau naik dia 3 tangga berarti bagi 1000, kalau turun 3 tangga berarti kali 1000 gitu dia ya. Nah, mengkonversi satuan waktu. Nah, waktu contoh kita buat 10 atau 10 detik, atau kita buat yang mana. Nah, 10 jam berapa detik? 36.000 ya kan. 10 jam berapa detik? 1 jam berapa detik? 3600 ya, maka 10 kali 3600 berarti 36.000. Itu dia ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video-video materi berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam fisika.